Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Santri Nasional 2022, Museum Jenang Kudus melakukan launching venue baru untuk mewadahi karya-karya kaligrafi para seniman Kudus. Ruang baru yang diberi nama Galeri Kaligrafi Indonesia Al-Quds Mahakarya Putra Kudus diresmikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, atau yang biasa disapa Gus Yassin, pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022. Gus Yassin mengatakan bahwa, saat ini sudah jarang ada wisata edukasi yang bisa melibatkan generasi muda, untuk melihat kebudayaan dan kearifan lokalnya. Galeri Kaligrafi Al-Quds ini, dinilai Taj Yassin sangat menarik karena dapat merangkul para seniman lokal, dalam mengembangkan kebudayaan lokal di Kudus. Di galeri kaligrafi ini berbeda, semua diajak berbicara terkait kehidupan budaya di Kudus. Ini pasti menunjukkan pengelolaan yang sangat baik, sehingga menggugah rasa penasaran wisatawan. Masyarakat itu kalau menilai wisata seperti ini, museum, itu nggak ada yang menarik. Ketika ditanya, ada nggak yang menarik dari museum ini? Ada nggak yang pengen masuk museum ini? Jawabannya itu biasanya sama. Nggak ada, Pak, bangunannya kurang bagus, kita nggak bisa berkomunikasi. Tetapi kali ini berbeda, di Museum Gus Jigang ini, kita tahu bahwa ternyata museum ini bisa diajak bicara. Artinya bisa bicara itu apa? Semua itu berkembang. Yang awalnya mungkin hanya jenang saja, lalu memotret ada kehidupan budaya di Kabupaten Kudus, bagaimana masyarakat budaya Kudus itu dulunya seperti ini berbicara. Lalu dikembangkan lagi ada kaligrafi, Museum Al-Quran dulu ya, Museum Al-Quran dulu, sekarang dikembangkan lagi, merangkul para seniman yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu membuat kaligrafi. Nah ini pasti, tadi kenapa saya bertanya ke Pak Helmi, kunjungannya ada berapa ya? Kira-kira mereka balik lagi nggak ya? Ternyata sebagian mereka balik lagi, artinya itu apa? Menunjukkan bahwa pengelolaan dari museum itu sangat menarik. Muhammad Hilmi, Direktur Utama Mubarak Food Cipta Delicia menjelaskan, alasannya membuat galeri kaligrafi Al-Quds ini, lantaran ingin mengangkat dan memperkenalkan potensi seniman kaligrafi asal Kudus. Yaitu tim kolaborasi dari para seniman Kudus, berkolaborasi dengan para seniman dari isi Yogyakarta. Total terdapat 45 instalasi dengan berbagai bentuk, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi yang menakjubkan. Ini kira-kira satu hari itu berapa ya pengunjungnya ya? Rata-rata sekitar 500. Sehari 500 ya? Itu kira-kira kembali lagi. 34 pendata. Untuk ini apa ya, rata-rata 500? Dengan rombongan itu terdata. Nah, Seperti sekolahan. itu banyak di sana. Sesuai temanya, yakni Mahakarya Mendunia Putra Kudus, kaligrafi yang ditampilkan merupakan karya kaligrafer asli Kudus. Di antaranya Haji Muhammad Nur Aufa Shiddiq, Haji Muhammad Asiri, Tumudzi El Faiz, Ali Rohman, Haji Muhammad Nur Syukron, dan Haji Hambali Mahmud. Mereka sudah sering juara kaligrafi, dan sering menjadi juri MTQ bidang hot. Prestasinya, nasional, ASEAN, hingga internasional. Karya yang kami tampilkan di sini ada beberapa karya, ada 5 karya. Yang pertama adalah Mushaf Akbar yang disinyalir sebagai mushaf terbesar di dunia. Kemudian kedua ada di belakang saya ini kaligrafi 3 dimensi, ini pun juga yang pertama di Indonesia dengan konsep dan judul Al-Ittihad.
atau persatuan dan kesatuan bangsa ini penting sekali meskipun kita berbeda-beda dan rasnya juga beda, apapun juga beda, tapi kita tetap sama. Hal yang sangat luar biasa dan penting sekali bagi Hari Santri. Ini bertepatan dengan Hari Santri. Kemudian ada 3 karya lagi yang saya tampilkan di sini, ada kaligrafi Gus Baha, kemudian kaligrafi yang berkaitan dengan cinta tanah air, Bulwaton Minal Iman, dan cinta kepada Rasulullah karena pas dengan Hari Maulid Nabi. Jenis kaligrafinya apa aja? Jenis-jenis kaligrafi yang kita tampilkan ada Hot Sulu, Srita, Diwani, Parisi, Ta'liq, dan lain sebagainya, tapi karya-karya saya cenderung kaligrafi bergaya modern atau kontemporer. Jumlah seluruhnya ada berapa? Jumlah karya saya seluruhnya ada 5 karya. Yang lain ada karya-karya kawan-kawan saya, ada Pak Turmudi, ada Mas Ali Rohman, Pak Hambali, Pak Haji Nurafa, dan lain sebagainya. Total seluruhnya saya kurang tahu, ini ada sekitar 50-an karya yang ada. Kaligrafi 3 dimensi ini Mas, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Mas? Cara membuatnya dan konsepnya. Konsep membuat kaligrafi 3 dimensi ini sebenarnya sederhana. Jadi saya mulai dari manual, kita mal dan kita potong-potong menggunakan alat mesin potong, kemudian kita tumpuk-tumpuk. Nah, huruf yang kita tampilkan tentu juga huruf yang berkesinambungan atau sealiran, sealur, misalnya kayak Diwani, Sulus itu masih sealur. Nah, kebetulan yang kita bawakan di sini adalah gaya Sulus dan gaya Diwani karena sealur, modelnya lentur. Nah, artinya kesatuan ini kan butuh kelenturan, butuh keluasan, butuh kita ini saling membuang ego. Karena tanpa ego kita pasti bisa bersatu. Kufi bagian dari hot yang cenderungnya kaku. Nah, nanti beda konsep, mungkin bisa digambarkan kalau hot kufi itu kekokohan, kekuatan, semangat juang. Nah, mungkin pas hari kemerdekaan mungkin saya bikin kaligrafi dengan konsep kufi, jadi melambangkan semangat dan patriotisme sebagai anak bangsa. Berapa lama menyelesaikan? Waktu yang saya kerjakan dalam membuat kaligrafi Alkitab ini sekitar 1 bulan. Begitulah acara peresmian Galeri Kaligrafi Indonesia Al-Quds di Museum Jenang Kudus. Semoga dengan adanya galeri baru ini, bisa lebih mengangkat nama Kudus ke tingkat yang lebih luas, nasional maupun internasional. Sekaligus membawa nama pariwisata Kudus, sehingga bisa lebih dikenal sebagai kota pariwisata, dan juga potensi santri-santrinya.